Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dikumpulkan bersama orang-orang baik. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Yugi. Film ini dibintangi aktor Hollywood bernama Katir dan disutradarai oleh Zack Harris. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Nanda adalah seorang detektif yang sudah banyak menyelesaikan banyak kasus. Kartika adalah seorang wanita yang menghilang secara misterius. Rajkumar adalah seorang polisi. Dan Kapolda. Satu hari, seorang produser film yang sukses dan terkenal bernama Prasad sedang berada di rumah mewahnya. Prasad sudah lama menikah namun belum mempunyai anak. Terlihat Prasad sedang mendengarkan cerita film dari seorang sutradara bernama Selvam. Selvam tidak lain adalah putra seorang Kapolda. Setelah mendengarkan cerita Selvam, Prasad tidak tertarik dengan cerita Selvam. Prasad menolak dan tidak mau memproduseri cerita film Selvam. Beberapa hari kemudian, seorang wanita bernama Kartika berjalan di depan rumah sakit sembari menangis. Kartika sedang berdiri di halte bus depan rumah sakit. Kartika lalu diperintahkan masuk ke dalam mobil oleh seseorang. Sejak itu, Kartika tidak lagi terlihat dan menghilang. Dua minggu kemudian, Kapolda sedang gelisah karena putrinya dari istri kedua telah menghilang. Kapolda adalah sosok yang ditakuti di kepolisian. Kapolda terlibat banyak kasus, namun belum ada yang berani menangkapnya. Kapolda menelpon seorang detektif handal dari luar kota bernama Nanda untuk mencari putrinya. Nanda baru saja pulih pasca kecelakaan mobil. Namun Nanda bersedia membantu Kapolda. Kapolda mengatakan ia akan mengirim anak buahnya bernama Rajkumar untuk menemui Nanda. Rajkumar adalah tangan kanan Kapolda. Rajkumar akan memberikan semua data-data penting mengenai putri Kapolda. Kapolda berharap Nanda bekerja secara diam-diam untuk menghindari media. Kapolda berharap Nanda bisa segera menemukan putri Kapolda karena putri Kapolda adalah tangan kanan Kapolda yang menjalankan bisnis gelap Kapolda. Media terus memojokkan pemerintah yang dinilai tidak tegas terhadap internal kepolisian yang sedang tersandung banyak masalah. Menko Polhukam marah besar melihat masyarakat dan media yang terus memojokkan pemerintah. Menko Polhukam buntu dan tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya Menko Polhukam memanggil seorang intel bernama Setu. Setu datang dan memberikan ide. Setu mengatakan sebaiknya pemerintah mulai mengungkap kebobrokan di internal kepolisian dengan menangkap putri Kapolda. Putri Kapolda adalah orang yang mengendalikan semua bisnis gelap Kapolda. Menko Polhukam setuju dengan ide Setu. Setu langsung bergerak. Seorang pemuda membawa data-data penting mengenai putri Kapolda datang menemui Nanda. Pemuda itu mengenalkan diri dengan mengatakan, "Pak Nanda, saya adalah Rajkumar. Saya ditugaskan Kapolda untuk memberikan data-data penting mengenai putri Kapolda kepada Bapak." Rajkumar menyerahkan berkas data-data penting itu kepada Nanda. Nanda melihat dan membaca berkas-berkas itu. Nanda baru tahu bahwa putri Kapolda dari istri kedua bernama Kartika. Nanda membaca seluruh biodata Kartika mulai dari nama, alamat, dan lain-lain. Ini adalah pertemuan pertama Nanda dan Rajkumar. Nanda akan memasukkan Rajkumar ke dalam tim investigasinya untuk mencari Kartika. Asisten Nanda bernama Shalini akan mengatur semuanya. Nanda, Shalini, Rajkumar, dan kedua anak buah Nanda mulai melakukan investigasi. Begitu juga dengan Setu yang menemui dua anak buahnya untuk menyusun rencana. Nanda dan tim langsung melakukan pencarian ke alamat Kartika. Setelah melakukan pencarian di sekitar alamat Kartika, warga di sana tidak ada yang pernah mengenal dan melihat Kartika. Rumah Kartika di alamat itu sudah ditempati keluarga seorang pria bernama Anbu. Shalini bertanya kepada Anbu mengenai Kartika, namun Anbu tidak mengenal Kartika. Nanda bingung dengan hal itu. Rajkumar izin pulang lebih awal karena harus merawat seseorang. Tak lama kemudian Rajkumar tiba di rumah. Terlihat Rajkumar sedang merawat seorang wanita yang sedang sakit. Rajkumar merawat wanita itu dengan penuh kasih sayang. Rajkumar lalu merenung dan melihat foto di dinding. Nanda pergi ke rumah Kapolda untuk berbicara langsung dengan Kapolda. Setibanya di rumah Kapolda, Nanda bertemu dengan istri pertama Kapolda dan Selvam putranya. Mereka mengatakan Kapolda sedang mengamankan diri di luar kota karena tersandung banyak kasus.
Ketika Nanda memperlihatkan foto Kartika, istri pertama Kapolda, dan Selvam terlihat biasa saja. Nanda merasa ada yang tidak beres. Nanda kembali pulang. Nanda dan tim terus memikirkan kasus ini. Nanda mulai tidak suka dengan Rajkumar yang sering izin pulang lebih awal. Nanda menganggap Rajkumar tidak niat dalam melakukan investigasi. Besok pagi, Nanda, Shalini, dan kedua anak buahnya mendatangi rumah Rajkumar. Nanda melihat sekeliling ruangan di rumah Rajkumar. Mereka melihat seorang wanita sedang tidur di dalam kamar. Rajkumar mengatakan wanita itu adalah istrinya yang sedang sakit dan harus dirawat. Itu sebabnya Rajkumar sering izin untuk pulang lebih awal. Nanda dan timnya baru sadar bahwa istri Rajkumar sedang sakit. Anak buah Nanda membuka salah satu pintu kamar di rumah Rajkumar. Mereka mendengar suara anjing yang menggonggong. Seketika itu, anak buah Nanda menutup pintunya. Rajkumar mengatakan kamar itu adalah kamar anjingnya. Shalini melihat foto-foto mesra Rajkumar dan sang istri. Shalini kagum melihat kesetiaan Rajkumar dan kasih sayang Rajkumar kepada sang istri. Nanda yang masih penasaran dengan Anbu kembali menghampiri rumah Anbu. Nanda dan tim menyelinap masuk ke rumah Anbu. Di sana, Rajkumar menemukan coretan di tembok yang bertuliskan Kartika. Nanda yakin Kartika pernah tinggal di rumah itu. Nanda menginterogasi Anbu. Anbu mengatakan, "Pak Nanda, sebelum aku, rumah ini disewa oleh seorang dokter. Dokter itu mengatakan kepadaku agar aku tidak memberitahu orang lain bahwa ia pernah menyewa rumah ini." Anbu memberitahu Nanda alamat pemilik rumah itu yang bernama Kumar. Nanda dan tim langsung pergi ke rumah Kumar. Setibanya di sana, Kumar baru selesai membetulkan genteng rumahnya. Tanpa basa-basi, Nanda dan tim langsung menginterogasi Kumar. Kumar mengatakan, "Aku tidak pernah mengenal Kartika. Yang aku tahu hanyalah Anbu dan penyewa sebelum Anbu yang merupakan seorang dokter. Dokter itu tiba-tiba memutus kontrak setelah 5 bulan. Para tetangga juga memberitahuku ada seorang suster yang sering keluar masuk di rumah itu. Sang suster sibuk merawat wanita hamil. Namun aku tidak tahu siapa wanita hamil itu." Kumar tidak kenal dengan sang suster. Setelah itu, Nanda dan tim melanjutkan penelusurannya. Di tengah perjalanan, Rajkumar terus memantau rekaman CCTV di kamar sang istri melalui handphonenya. Terlihat sang istri terjatuh dari tempat tidur dan mencoba melarikan diri. Rajkumar langsung pulang ke rumahnya. Rajkumar melihat sang istri pingsan di depan pintu. Rajkumar menggendong sang istri dan menyuntikkan obat. Sang istri lalu tertidur pulas. Nanda dan tim terus melanjutkan penelusurannya. Mereka semua mencari Kartika ke beberapa rumah sakit. Shalini dan kedua anak buah Nanda menunjukkan foto Kartika kepada suster dan petugas di beberapa rumah sakit. Namun, mereka semua tidak ada yang pernah melihat Kartika. Shalini kemudian iseng bertanya kepada petugas kebersihan rumah sakit. Ia mengaku pernah melihat Kartika menemui seorang dokter bernama Rika. Shalini melaporkan hal ini kepada Nanda dan timnya. Di sisi lain, Setu dan kedua anak buahnya mendatangi orang-orang terdekat Kapolda untuk mencari putri Kapolda. Mereka mendatangi auditor Kapolda untuk menanyakan beberapa hal mengenai putri Kapolda. Namun, auditor Kapolda tidak tahu di mana alamat rumah putri Kapolda. Setu dan kedua anak buahnya menemui supir Kapolda. Supir Kapolda mengatakan ia tidak tahu di mana keberadaan putri Kapolda. Yang ia tahu hanyalah rumah istri kedua Kapolda. Namun sekarang istri kedua Kapolda sudah meninggal dunia. Setu dan kedua anak buahnya pergi ke rumah istri kedua Kapolda. Setibanya di sana, mereka tidak menemukan siapapun. Rumah itu kosong dan tidak ditinggali. Setu dan kedua anak buahnya lalu bertanya pada tetangga. Ternyata tetangga istri kedua Kapolda adalah seorang YouTuber yang selalu membuat video mukbang. Setu bertanya kepada YouTuber itu mengenai putri Kapolda. YouTuber itu mau memberikan informasi asalkan Setu dan kedua anak buahnya mensubscribe channelnya terlebih dahulu. Setu melanjutkan pencariannya ke tempat lain, sedangkan kedua anak buah Setu diperintahkan untuk menemani YouTuber itu membuat video. YouTuber itu mulai melakukan syuting. Setelah membuat video, YouTuber itu memberitahu kedua anak buah Setu ia tidak tahu di mana keberadaan rumah putri Kapolda. Namun ada seorang polisi bernama Rajkumar yang pernah datang ke rumah istri kedua Kapolda dan terlihat sedang membawa sesuatu.
Kedua anak buah Setu langsung mencari tahu mengenai Rajkumar. Setelah itu, kedua anak buah Setu memberitahu informasi Rajkumar kepada Setu. Setu meminta bantuan Cyber Cell untuk mencari dan melacak nomor SIM card Rajkumar. 2 hari kemudian, Nanda dan tim mendatangi rumah Dr. Rika. Shalini mempencet bel berkali-kali rumah Dr. Rika, namun tidak ada yang menyahut. Mereka semua lalu nyelonong masuk ke rumah Dr. Rika. Ternyata Dr. Rika tewas gantung diri di kamarnya. Nanda dan tim kaget melihat hal itu. Nanda merasa ada yang tidak beres. Insting Nanda mengatakan Dr. Rika tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Nanda menemui seorang suster yang dahulu dekat dengan Dr. Rika bernama Laksmi. Laksmi sudah pensiun dan tidak lagi bekerja di rumah sakit. Laksmi menceritakan semuanya kepada Nanda. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Kartika. Kartika adalah seorang gadis yang baru saja menikah. Suami Kartika mengalami kecelakaan dan dirawat di ruang ICU. Suami Kartika kritis dan harus segera dioperasi. Kartika menangis dan mencari suaminya di rumah sakit. Ketika Kartika ingin masuk ke ruangan ICU, Kartika dilarang oleh Laksmi. Kartika lalu nyelonong masuk ke ruangan Dr. Rika dan meminta tolong pada Dr. Rika agar suaminya segera dioperasi. Terlihat Dr. Rika sedang berbicara dengan Prasad dan istri Prasad terkait rencana Prasad mencari surrogate mother atau ibu pengganti. Dr. Rika mengeluarkan Kartika dari ruangannya dan menenangkan Kartika. Dr. Rika mengatakan jika suami Kartika ingin segera dioperasi, Kartika harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Dr. Rika lalu kembali ke ruangannya. Kartika tidak punya uang dan tidak punya siapa-siapa. Kartika bingung harus bagaimana. Laksmi mencoba menenangkan Kartika. Prasad yang tidak sengaja melihat Kartika merasa tertarik agar Kartika menjadi ibu pengganti untuknya. Prasad dan istrinya memerintahkan Dr. Rika untuk menawari Kartika menjadi ibu pengganti. Dr. Rika lalu menghampiri Kartika dan menawarkan Kartika untuk menjadi ibu pengganti. Jika Kartika bersedia menjadi ibu pengganti untuk Prasad dan istrinya, Prasad akan membiayai seluruh operasi suami Kartika. Awalnya Kartika menolak, namun Kartika tidak punya pilihan lain. Kartika harus menyetujui hal itu agar suaminya bisa segera dioperasi. Akhirnya Kartika setuju untuk menjadi ibu pengganti bagi Prasad dan istrinya. Prasad meminta Dr. Rika untuk menyembunyikan rencana ibu pengganti ini dari siapapun, karena Prasad ingin semua orang tahu bahwa istrinya lah yang melahirkan. Dr. Rika patuh pada perintah Prasad. Dr. Rika membuang handphone Kartika dan menyewa rumah Kumar untuk Kartika. Kartika akan tinggal di sana sampai melahirkan. Kartika dilarang keluar dari rumah Kumar. Kartika dilarang bertemu dengan suaminya sampai melahirkan. Kartika dirawat oleh Laksmi di rumah itu. Beberapa minggu kemudian, suami Kartika sembuh, namun Dr. Rika mengurung suami Kartika di rumah sakit jiwa. Kartika dan semua orang tidak ada yang tahu bahwa suami Kartika sudah sembuh dan dikurung di rumah sakit jiwa. Kartika ingin melihat suaminya, namun dilarang oleh Dr. Rika. Dr. Rika selalu berkelit dan sengaja menjauhkan Kartika dengan suaminya. Di sisi lain, Prasad dan istrinya bertengkar hebat dan bercerai. 5 bulan kemudian, Kartika memberanikan diri keluar rumah dan memaksa Dr. Rika untuk mengizinkannya menemui sang suami. Dr. Rika marah karena Kartika keluar dari rumah. Laksmi merasa kasihan dengan Kartika. Laksmi memberitahu semuanya kepada Kartika. Laksmi mengatakan suami Kartika dikurung di suatu tempat oleh Dr. Rika. Dan Prasad sudah bercerai dengan istrinya. Prasad tidak lagi membutuhkan bayi yang dikandung Kartika. Kartika menangis sedih mendengar cerita itu. Setelah memberitahu semuanya kepada Kartika, Laksmi pensiun dari rumah sakit. Kartika mendatangi Dr. Rika di rumah sakit. Kartika marah besar kepada Dr. Rika. Dr. Rika menelpon Prasad untuk membereskan masalah ini. Prasad bingung harus bagaimana, karena Prasad tidak lagi membutuhkan bayi yang dikandung Kartika. Prasad menyuruh Dr. Rika membawa Kartika ke rumahnya. Prasad akan mencoba bernegosiasi dengan Kartika. Dr. Rika menyuruh Kartika menunggu di halte bus depan rumah sakit. Dr. Rika lalu keluar dari rumah sakit secara sembunyi-sembunyi dan membawa Kartika pergi ke rumah Prasad. Laksmi curiga melihat Dr. Rika membawa Kartika di tengah jam kerja. Tak lama kemudian, Dr. Rika dan Kartika tiba di rumah Prasad. Kartika marah-marah dan mengancam Prasad dan Dr. Rika.
Kartika mengatakan jika Prasad dan Dr. Rika tidak segera mempertemukannya dengan sang suami, Kartika akan membongkar kejahatan Prasad dan Dr. Rika ke media. Pembantu Prasad mendengar percakapan itu. Prasad emosi dan mendorong Kartika hingga terjatuh dalam posisi tengkurap. Kartika merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Prasad lalu menginjak Kartika hingga tewas. Prasad dan Dr. Rika panik dan bingung harus bagaimana. Prasad menelpon Kapolda untuk membereskan tragedi ini. Sebagai gantinya, Prasad akan memproduseri cerita film self-harm anak Kapolda. Kapolda bersedia membantu Prasad. Kapolda memerintahkan para preman bayaran untuk mengambil mayat Kartika di rumah Prasad. Para preman itu lalu membawa mayat Kartika ke gudang tua. Mereka menuangkan zat kimia ke sekujur tubuh Kartika hingga hancur. Para preman itu lalu mengambil semua barang-barang Kartika di rumah sewa milik Kumar. Mereka membakar semua barang-barang Kartika untuk menghilangkan jejak. Dr. Rika lalu memutus kontrak sewa rumah Kumar dan memerintahkan penjaga rumah sakit jiwa untuk membunuh suami Kartika. Setelah mendengarkan fakta masa lalu Kartika dari Laksmi, Nanda kembali pulang dan memberitahu hasil temuannya itu kepada timnya. Nanda terus memikirkan kasus ini. Nanda mencari informasi mengenai Prasad. Nanda menyelinap masuk ke rumah Dr. Rika yang sudah digaris polisi. Nanda mengambil dokumen-dokumen Dr. Rika untuk mencari tahu alamat rumah Prasad. Setelah itu, Nanda pergi ke alamat rumah Prasad. Setibanya di sana, Nanda bertanya kepada beberapa tetangga Prasad. Nanda mendapatkan informasi alamat rumah seorang pembantu yang pernah bekerja di rumah Prasad. Nanda langsung pergi ke sana. Nanda menginterogasi pembantu Prasad. Ia memberitahu bahwa hari itu Prasad menginjak Kartika di depan Dr. Rika. Malam harinya, para preman bayaran datang membawa Kartika. Nanda langsung pergi mencari para preman bayaran itu. Nanda berhasil menemukan mereka. Para preman bayaran itu mengaku diperintahkan Kapolda untuk membawa mayat Kartika. Nanda kaget mendengar hal itu. Ternyata Kapolda adalah polisi jahat. Nanda memberitahu hasil temuannya itu kepada timnya. Nanda berniat akan membongkar kejahatan Kapolda. Setu yang sudah mengetahui GPS nomor SIM card Rajkumar langsung membuntuti Rajkumar. Setu menelpon Rajkumar untuk memastikan. Setu melihat Rajkumar mematikan panggilan itu. Ternyata benar bahwa nomor itu adalah nomor Rajkumar. Setelah mengetahui wajah Rajkumar, Setu terus membuntuti Rajkumar. Beberapa hari kemudian, seorang pria tak dikenal masuk ke dalam rumah Prasad dan menembak kepala Prasad hingga tewas. Pagi hari, media ramai memberitakan penangkapan Kapolda. Kapolda diduga telah membunuh Prasad karena di TKP rumah Prasad, tim forensik menemukan pistol Kapolda. Nanda kaget mendengar berita itu. Nanda langsung pergi ke rumah Kapolda. Di sana, Nanda bertanya langsung kepada Kapolda. Pak Kapolda, apa benar Anda membunuh Prasad? Kapolda menjawab, aku tidak membunuh Prasad. Beberapa hari lalu, aku keluar dari persembunyianku dan pulang ke rumah. Aku memberitahu Rajkumar. Yang mengetahui kepulanganku hanyalah Rajkumar. Kapolda bingung mengapa kepolisian bisa tahu ia berada di rumah. Padahal Kapolda hanya memberitahu Rajkumar. Nanda bingung dengan hal itu. Nanda merasa ada yang tidak beres. Nanda pergi ke rumah Rajkumar. Di sana, Nanda melihat rumah Rajkumar sudah kosong. Nanda menemukan banyak obat di kamar istri Rajkumar. Nanda baru sadar ternyata itu semua adalah obat bius. Nanda melihat kamera CCTV di kamar istri Rajkumar. Nanda lalu membuka kamar anjing Rajkumar. Ketika Nanda membuka kamar itu, Nanda mendengar suara anjing. Namun Nanda tidak peduli dan menerobos masuk. Ternyata Nanda baru sadar suara gonggongan anjing itu hanyalah suara rekaman dari speaker. Nanda jengkel dan menghancurkan speaker itu. Nanda menemukan seorang pria yang sedang disekap. Nanda membantu pria itu dan membangunkannya. Setelah terbangun, pria itu mengaku dirinya adalah Rajkumar. Nanda Rajkumar. Ternyata selama ini Nanda telah tertipu. Rajkumar yang baru saja ia temui adalah Rajkumar yang asli. Sedangkan Rajkumar yang bergabung dengan timnya adalah Rajkumar palsu. Nama aslinya adalah Karan, yang tidak lain adalah suami Kartika. Jeding!
Setelah Karan sembuh dari rumah sakit, Karan dikurung di rumah sakit jiwa. Karena Kartika sudah tewas dibunuh, Dr. Rika memerintahkan penjaga rumah sakit jiwa untuk membunuh Karan. Namun Karan berhasil kabur melarikan diri. Karan langsung mencari Kartika. Karan berkeliling ke seluruh kota mencari Kartika, namun Karan tidak menemukannya. Akhirnya Karan melaporkan hilangnya Kartika kepada polisi. Setelah beberapa hari, kepolisian tidak juga berhasil menemukan Kartika. Namun, ketika Karan hendak pulang dari kantor polisi, Karan mendengar seorang preman bayaran membicarakan Kartika. Preman bayaran itu menyebut nama Kartika dan Kapolda. Karan ingin mengejar preman bayaran itu, namun tidak berhasil. Karan mulai mencari tahu siapa Kapolda dan apa keterlibatan Kapolda dengan hilangnya Kartika. Karan mencari tahu keluarga Kapolda dengan membuntuti Selvam. Karan mendapatkan informasi seorang wanita bernama Pavitra yang dekat dengan Kapolda. Pavitra bersembunyi di sebuah apartemen. Karan langsung meluncur ke apartemen Pavitra. Karan menculik dan menyekap Pavitra di rumahnya. Niat Karan menculik Pavitra agar Karan bisa menjebak Kapolda. Ternyata selama ini wanita yang disekap Karan bukanlah istrinya. Wanita yang disekap Karan adalah Pavitra yang tidak lain adalah putri Kapolda. Cetir! Karan menceritakan dengan jujur semua yang terjadi kepada Pavitra. Karan meminta maaf kepada Pavitra karena harus membiusnya. Karan menonaktifkan nomor SIM card Pavitra. Karan memasang kamera CCTV di kamar itu untuk memantau Pavitra. Di laptop Pavitra, Karan mengetahui semua bisnis gelap Kapolda. Kapolda gelisah karena Pavitra menghilang. Kapolda lalu memanggil Rajkumar agar memberikan data-data penting mengenai Pavitra kepada Nanda. Karan terus memantau rumah istri kedua Kapolda untuk mengetahui pergerakan Kapolda selanjutnya. Tiba-tiba Karan melihat Rajkumar masuk ke rumah istri kedua Kapolda. Beberapa menit kemudian Rajkumar keluar dari rumah itu dan membawa data-data penting mengenai Pavitra. Dengan cepat Karan menculik dan menyekap Rajkumar di rumah Karan. Karan mulai menjalankan aksi cerdasnya. Karan mengambil dan menggunakan nomor SIM card Rajkumar. Karan menukar semua informasi Pavitra dengan informasi Kartika. Karan lalu mengedit foto-foto dirinya dengan Pavitra agar seakan-akan Pavitra adalah istrinya. Foto-foto itu kemudian dipasang di dinding rumahnya. Karan lalu pergi menemui Nanda dan mengaku sebagai Rajkumar. Karan memberikan data-data penting mengenai Kartika kepada Nanda. Nanda tertipu dan menganggap Kartika adalah putri Kapolda. Nanda memasukkan Karan ke dalam tim investigasinya. Karan memanfaatkan kecerdasan Nanda untuk mencari tahu mengenai kematian Kartika. Setelah melakukan investigasi dengan Nanda, Karan baru tahu bahwa Kartika dibunuh oleh Prasad dan Dr. Rika. Karan langsung membunuh Dr. Rika. Setelah Kapolda kembali ke rumahnya, Karan mencuri pistol Kapolda dan menembak Prasad. Karan ingin membuat Kapolda di penjara. Setelah menceritakan semua fakta itu kepada Nanda, Rajkumar memberikan file-file putri Kapolda kepada Nanda. Nanda baru sadar ternyata putri Kapolda adalah Pavitra yang selama ini disekap di rumah Karan. Nanda lalu kembali ke rumah Kapolda. Di sana warga sekitar dan wartawan masih berkumpul untuk melihat penangkapan Kapolda. Nanda memberitahu semua fakta ini kepada Shalini dan kedua anak buahnya. Shalini dan kedua anak buah Nanda jengkel kepada Karan karena merasa dibodohi. Di saat yang bersamaan, Setu terus mengikuti Karan. Setu masih belum tahu bahwa Karan adalah Rajkumar palsu. Terlihat Karan menggunakan mobil serta membawa Pavitra, laptop Pavitra, dan handphone Pavitra ke rumah Kapolda. Setibanya di sana, Karan mengaktifkan kembali nomor SIM card Pavitra. Cybercell memberitahu Setu bahwa nomor SIM card Pavitra aktif kembali di rumah Kapolda. Setu pergi ke rumah Kapolda. Cybercell membimbing Setu berjalan ke titik GPS nomor SIM card Pavitra. Akhirnya Setu berhasil menemukan Pavitra. Setu membawa Pavitra pergi menghadap Menko Polhukam. Di saat yang bersamaan, Karan dengan gentle menghampiri Nanda dan timnya. Karan meminta maaf karena telah memanfaatkan Nanda dan timnya. Itu semua Karan lakukan untuk balas dendam atas kematian istrinya. Karan lalu berjalan dengan gagah pulang ke rumahnya. Shalini bertanya kepada Nanda, "Pak Nanda, setelah mengetahui semuanya, mengapa Bapak tidak menangkap Karan?" Nanda menjawab,
Karena jika aku berada di posisi Karan, aku akan melakukan hal yang sama. Karan berhenti sejenak karena teringat akan Kartika. Karan rindu kepada mendiang sang istri tercinta. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang cinta kita kepada orang yang kita sayang membuat kita bertindak di luar batas. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.